kasih. Silakan Mas Hidayat. Ya. Ini Pak, dari Pak Mario nih, dari jauh nih, Makassar. Untuk latihan lari 12 menit, seperti apa metode latihan yang harus dilakukan? Apakah mendahulukan endurance, kemudian speed, atau digabungkan latihan speed endurance? Terima kasih. Baik, Mas Mario. Tujuan latihannya apa? Kalau tujuan latihan saat itu untuk melatih daya tahan, sebaiknya tidak menggabung dengan kecepatan. Ya. Kemudian latihan yang 12 menitnya itu awal, ya, baru memulai atau sudah berproses beberapa lama, gitu ya, beberapa bulan. Nah, ini juga akan menentukan. Ya. Jadi kalau kita menggabungkan antara latihan daya tahan dengan latihan kecepatan, ya, maka sebaiknya latihan kecepatan dulu yang didahulukan. Baru setelah itu latihan daya tahan. Karena kalau latihan daya tahan dulu, kemudian latihan daya tahan itu kan bisa melelahkan. Pada saat lelah, kira-kira kecepatan maksimalnya bisa tercapai tidak? Nah, ini kita berpikirnya kepada sistem energi, sumber energi tadi di dalam sistem kerja tubuh kita secara fungsi untuk melakukan kerja maksimal, otot dipaksa harus kedut cepat, ya. Artinya dilatih kedut cepat, tapi dalam keadaan otot itu lelah, maka kemungkinan besar itu tidak akan sanggup melakukan kecepatan yang maksimal. Dan dikhawatirkan kalau sudah latihan daya tahan, kemudian tingkat kelelahannya muncul, yang kita khawatirkan adalah cedera pada otot karena dia memaksa melakukan gerakan yang eksplosif atau kedut cepat. Ya. Jadi saya rasa itu, Mas Mario, kalaupun mau disatukan, ada proses tahapannya, ya, ada proses tahapannya. Kapan itu? Nanti itu daya tahan dasar, ya, daya tahan pengembangan. Nah, kemudian anaerob threshold. Nah, ini ambang anaerob yang 2 sampai 12 menit. Artinya apa? Karena waktunya sudah semakin singkat, maka kecepatannya ditambah. Nah, kecepatan ditambah ini bukan latihan kecepatan, tetapi latihan untuk mempertahankan kecepatan agar mendapatkan daya tahan yang lebih baik. Gitu. Tujuannya nanti apa? Untuk kecepatan. Kalau melakukan kecepatan, latihan kecepatan dengan kemampuan yang anaerob threshold-nya sudah lebih baik, maka latihan kecepatannya bisa dilakukan dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena proses pemulihannya dia sudah menjadi lebih baik. Jadi istirahatnya bisa lebih singkat. Nah itu. Ya, jadi sekali lagi Mas Mario, saya menyarankan latihan kecepatan dulu kalau memang punya keinginan untuk melatih kecepatan. Ya, di dalam unit latihan tersebut. Ya. Tapi kalau tujuannya hanya untuk melatih daya tahan, baik itu dasar maupun mengembangkan, maka sebaiknya fokus ke latihan daya tahan. Tinggal dibagi, di hari itu daya tahan, besoknya apa? Apakah kecepatan? Nah, kecepatannya bagaimana? Itu juga harus diperhatikan. Baik, itu saja mungkin. Ya, terima kasih Pak Dik penjelasan tadi. Kita berharap Pak Mario cukup jelas tadi dengan jawaban dari Pak Dik dapat. Ini lanjut Pak dari Surya Rezeki Stompul. Ini pertanyaannya, apakah ada pengaruhnya jika seorang atlet yang memiliki big size muscle pada kemampuan agility? Contoh ini dapat dilihat dari atlet rugby, posisi props. Posisi ini diisi oleh pemain dengan tubuh yang besar dan kuat. Menurut Bapak, komposisi latihan agility seperti apa untuk dapat mengembangkan kemampuan atlet tersebut? Oke, terima kasih. Untuk cabang olahraga seperti rugby, ya, dominannya sebetulnya speed, tapi agility-nya ada, ya, agility-nya ada. Nah, oleh karena itu membangun kemampuan daya tahan itu menjadi penting untuk seorang pemain rugby. Nah, kemudian juga membangun kekuatannya, ya, karena harus adu kontak gitu ya, body kontaknya juga cukup berbahaya gitu. Sementara dia juga harus menghindar. Untuk melakukan hal-hal seperti itu tadi, maka kelincahannya atau kecepatan gerak merubah arahnya harus dibarengi dengan latihan-latihan kekuatan yang eksklusif. Ya, terutama kekuatan maksimal. Kenapa? Karena kekuatan maksimal akan memberikan intervensi kepada akselerasi. Ya.
Nah ini hanya orang yang kuat yang bisa bergerak cepat. Nah kecepatan ini herediter, artinya ada serabut otot cepat dengan serabut otot putih, serabut otot putih yang karakter cepat dengan serabut otot merah yang karakter lambat, ini sudah dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, komposisi ini sehingga ada yang dominan cepat, ada yang dominan lambat. Nah, untuk irisannya, proses latihannya, maka yang merah ini digeser untuk menjadi sifat sifat kerja seperti sifat otot putih. Melalui apa? Melalui pelatihan kekuatan. Jadi ada atlet yang cepat karena memang kuat. Kalau ingin lebih cepat harus lebih kuat. Tapi kalau ingin lebih cepatnya lama dan cepatnya banyak, bukan latihan kekuatan tambahannya. Artinya harus dibarengi dengan latihan daya tahan. Jadi kalau berbicara kecepatannya sudah bagus, seperti Zohri misalkan. Zohri itu kecepatannya sudah bagus. Ya, kenapa? Karena herediter. Nah, kelemahannya untuk lari 100 meternya bagaimana? Adanya di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir? Nah, kalau terjadi di awal, apa yang harus diberikan? Kalau terjadi di tengah, apa yang harus diberikan? Kalau terjadi di akhir, apa yang harus diberikan? Nah, begitu juga ketika Zohri lari di 200 meter. Di 200 meter awal, di 200 meter tengah, atau di 200 meter akhir. Ya, sama dengan atlet rugby. Di menit-menit awal, di menit-menit akhir, atau di pertengahan. Nah, kemampuan kecepatan geraknya ini tentu akan diintervensi oleh kemampuan yang lain. Sekali lagi bahwa kecepatan itu diintervensi oleh kemampuan kekuatan setelah herediter, setelah genetik. Jadi kecepatan itu adalah genetik, tetapi ingin lebih cepat harus diintervensi oleh pelatihan yang sifatnya kekuatan. Kalau ingin lebih cepat. Tapi kalau ingin lebih cepatnya banyak, berkali-kali, dan lama, maka tambahannya adalah latihan daya tahan. Nah itu kira-kira gambarannya. Terima kasih Pak Dik jawaban tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Rizky dari Bekasi. Bagaimana penerapan latihan anaerobik dalam cabur olahraga bergu, seperti sepak bola atau futsal? Apakah setiap volume atau intensitasnya sama untuk semua atlet, atau diberikan berbeda per individu sesuai pretest masing-masing atlet? Gitu. Wah, ini pertanyaannya sudah masuk ke bagian 2 nanti. Ya, ini yang sifatnya anaerob laktasid nanti. Oh iya iya. Tapi untuk latihan kecepatannya sama prinsipnya. Tinggal dilihat ya, misalkan nih pemain sepak bola, cara larinya bagaimana. Kalau misalkan dia cepat tapi cara larinya belum benar, berarti betul-betul herediter. Ada yang dia kecepatannya itu ternyata dia larinya bagus, ya, dia larinya bagus, tapi kecepatannya kalah oleh yang larinya belum benar, katakanlah ketika kita treatment dengan drill ABC, ya. Setelah kita tes, ternyata si A itu lebih baik daripada si B hasil tesnya. Begitu kita drill ya dengan ABC, si A yang lebih baik daripada si B, ternyata si B yang lebih bagus drillnya dibandingkan si A. Berarti si A ini adalah herediter. Nah, lalu bagaimana membedakan supaya latihan ini menjadi efektif? Mana yang harus diberikan latihan yang dominan drill lebih banyak dengan penekanan-penekanan ke teknik? Tentu si B. Ya, kalau kita berbicara latihan kecepatan. Ya. Karena apa? Karena tadi analisa kita bahwa kecepatannya si A yang bagus, tapi teknik larinya belum bagus. Si B tidak lebih bagus daripada si A, tapi teknik larinya dia lebih bagus. Maka si B, teknik yang sudah bagus tadi harus diintervensi dengan latihan kekuatan. Untuk apa? Untuk menjadi lebih cepat. Sementara si A yang sudah punya cepat dari keturunannya atau dari genetiknya, dari fungsionalnya. Nah si B ini kalau ingin mengalahkan si A, maka dia harus masuk ke ruang beban. Melalui latihan-latihan yang sifatnya kekuatan. Kekuatan yang mana? Nah, lihat hasil tesnya. Tes kecepatan yang sifat akselerasi, kalau dia kalah berarti dengan kekuatan maksimal. Ya. Tapi kalau kecepatan yang sifatnya maksimal, maka latihannya adalah latihan dengan speed strength atau power. Nah, hanya latihan power ini modalnya tetap harus kekuatan maksimal. Ya, itu kira-kira gambarannya. Tentu secara individu prinsip itu harus dibedakan.
Nah, perbedaan individual di dalam latihan yang sifatnya beregu seperti sepak bola, futsal, voli, ya, metodenya boleh sama, bentuknya boleh sama, volumenya sama, tapi lihat intensitasnya. Prosentase intensitasnya bisa sama, tapi pencapaian waktunya bisa berbeda. Nah, kenapa? Karena kembali lagi kepada kemampuan individu. Nah, ini bukan sama, tapi mirip. Karena metodenya sama, bentuk latihannya sama, volumenya sama, karena sama-sama volume dari cabang olahraga yang sama, dengan posisi yang sama. Lalu perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di kemampuan intensitas untuk menerapkan dari hasil kemampuan yang dimiliki. Nah, itu yang menjadikan salah satu parameter kita bahwa prinsip individualisasi secara fisiologi harus betul-betul dibedakan. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti untuk selebihnya bagaimana latihannya supaya bisa lebih sama lagi kaitan dengan latihan daya tahan kecepatannya itu nanti di latihan bagian 2 sebetulnya ya. Itu latihan yang sifat anaerob laktasi. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak Dik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Kukuh Aprilianto. Untuk tahapan latihan daya tahan dari aerobic foundation sampai anaerobic elective endurance, dibutuhkan waktu berapa lama agar bisa optimal sesuai dengan tahapan latihan daya tahan? Ataukah disesuaikan dengan waktu periodisasi latihan yang ada? Terima kasih. Sebaiknya periode panjang. Ya, jangan disesuaikan dengan waktu yang ada. Kalau disesuaikan dengan waktu yang ada, kalau waktunya pendek, hanya 2 bulan, 3 bulan, tentu tidak cukup. Ya, akan ada banyak potong kompas nantinya. Lalu sebaiknya bagaimana? Sebaiknya ada dalam satu periodisasi, minimal satu siklus. Ya, minimal satu siklus. Satu siklus, kalau misalkan satu siklus itu 2 pemuncakan, berarti per 6 bulan. Kalau kita ngambil 1 tahunnya 12 bulan. Kalau ternyata periodisasinya 10 bulan, maka siklus pertamanya bisa 6 bulan atau bisa 5 bulan. 5 bulan atau 6 bulan, 4 bulan. Hanya nanti pembagian siklus 1 untuk di persiapan umum, 1 dengan persiapan umum 2, itu kita harus lebih cermat lagi. Karena aerobic foundation itu terjadi di persiapan umum. Nanti kalau hasil di persiapan umum ternyata aerobic foundation-nya belum terpenuhi, tapi harus sudah masuk ke aerobic development, maka aerobic foundation-nya harus dilanjutkan di siklus kedua atau di persiapan umum 2 nanti. Ya, itu sama seperti itu. Ya, tahapannya. Kalau misalkan lama aerobic foundation, aerobic development, anaerobic threshold, kemudian anaerob yang lactate endurance, kemudian yang anaerob lactic endurance, itu pun sama prinsipnya. Pembagiannya adalah melanjutkan. Kalau kita hitung dalam satu periodisasi. Dan itu sebaiknya seperti itu. Bahkan sebaiknya periodisasinya full untuk satu puncak ketika kita tahu bahwa aerobic foundation ini masih kurang. Ya, kecuali kalau aerobic foundation-nya sudah bagus, aerobic development-nya sudah bagus, indikasinya karena VO2 max-nya tinggi, kita bisa itu membagi dengan satu siklus yang singkat, yaitu tadi yang 6 bulan. Ya. Sehingga yang bulan pertama digunakan langsung ke aerobic development. Ya. Nah, bulan keduanya itu bisa masuk ke aerobic threshold. Nah, berarti kan ada sisa 4 bulan tuh dari 6 bulan. Nah, yang 4 bulan ini kita bisa bagi 2 dengan cara 2 bulan untuk yang sifat laktat dan 2 bulan yang sifat untuk alaktat. Tapi dilihat lagi hasil VO2 max yang kecenderungannya kecepatannya atau daya tahannya yang kurang. Kalau kecenderungan kecepatannya berarti kita harus memperbanyak speed endurance-nya. Sehingga yang 4 bulan terakhir tadi menjadi 2,5 bulan untuk yang anaerob lactic endurance dan 1,5 bulan untuk yang anaerob lactic endurance untuk mendapatkan peak performance. Nah, itu terbagi ke dalam periodisasinya. Ya. Saya rasa itu. Iya, terima kasih Pak Didik. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Dede Novi Jakarta, dari Jakarta, izin bertanya, apakah latihan SAQ bisa dikombinasikan dengan latihan teknik cabang olahraga? Jawabannya bisa. Bisa. Ya, hanya hati-hati.
Ya, hanya hati-hati. Kalau ingin mengkombinasikan dengan teknik di cabang olahraga, pastikan dulu bahwa teknik di cabang olahraganya sudah mendekati sempurna. Ya, jangan sampai ada salah. Ya, jangan sampai ada salah. Jadi polanya boleh, ya. Dan itu biasanya ada di persiapan khusus, ya. Di pemanasannya pakai yang drill ABC, ya. Kemudian di latihan intinya adalah latihan-latihan kecepatan dalam bentuk, ya, misalkan speed nih, speed untuk seorang atlet bela diri. Gerakannya menendang, ya sudah, menendang kanan kiri kan itu gerakannya sama dengan gerakan siklis. Tapi pastikan dulu bahwa gerakan menendangnya itu adalah gerakan teknik yang benar. Kemudian jaraknya, perhatikan. Jangan sampai durasinya lebih dari 10 detik. Kalau judulnya latihan kecepatan dengan menggunakan bentuk latihan teknik. Kalau lebih dari 10 detik, indikasinya nanti ke glikolisis sistem. Nah, kalau ke glikolisis sistem, istirahatnya juga sudah dipatok singkat, maka bukan latihan anaerob yang alaktasid, tetapi sedang latihan anaerob yang laktasid. Resikonya besar. Ya, risikonya besar. Contoh misalkan, hari Senin latihan anaerob yang alaktasid. Hari Selasa latihan anaerob yang laktasid. Hari Rabu latihan aerob. Nah, ketika hari Senin yang alaktasid, hari Selasa yang laktasid, dalam pelaksanaannya, ternyata hari Senin itu pelatihnya bersemangat. Istirahatnya kurang. Padahal bentuk gerakannya bentuk gerakan kecepatan. Maka akan berdampak akumulasi kelelahannya ke hari berikutnya. Karena latihan di hari berikutnya adalah latihan yang sifatnya laktasid. Nah, ini yang menjadikan kenapa kita harus betul-betul memperhatikan kapan, siapa, di mana, dan bagaimana latihan-latihan yang sifat fisiologis itu terjadi. Latihan aerobkah? Latihan anaerob yang alaktasitkah? Latihan anaerob yang laktasitkah? Ini hati-hati. Karena masing-masing ada konsekuensi recovery. Ya. Recovery yang singkat, artinya bisa dilakukan dengan proses latihan yang sering, adalah latihan daya tahan. Latihan daya tahan itu adalah latihan yang bisa dilakukan setiap hari. Ya. Latihan daya tahan bisa dilakukan setiap hari. Karena apa? 24 jam itu bisa pulih. Contoh ekstrimnya, pelari maraton. Pelari maraton itu setiap hari latihan daya tahan. Pagi, sore, pagi, sore. Kenapa? Karena memang siklus recovery-nya mencukupi. Dan modal VO2 max-nya sudah tinggi. Oleh karena itu hati-hati. Untuk latihan teknik, boleh setiap hari. Artinya 24 jam latihan teknik boleh setiap hari itu. 24 jam pulih. Asal latihan tekniknya tidak boleh melelahkan dan latihan tekniknya tidak boleh dilakukan dalam keadaan lelah. Nah, kesimpulannya, karena latihan kecepatan juga tidak boleh melelahkan dan latihan kecepatan juga tidak boleh dilakukan dalam keadaan lelah, sebenarnya latihan kecepatan secara fisiologis boleh dilakukan setiap hari. 24 jam. Ya, sebenarnya kalau latihan parameter kecepatan terpenuhi. Tapi kalau latihan parameter kecepatannya, kriteria latihan kecepatannya tidak terpenuhi karena ada kesalahan penerapan, maka di situ akan terjadi malpraktik untuk latihan kecepatan yang berubah menjadi latihan daya tahan kecepatan. Nah, itu kira-kira gambarannya. Oke. Terima kasih Pak di penjelasannya. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Suwandi Selian Langsa. Assalamualaikum, saya dari Kota Langsa, Nangro Aceh Darussalam. Bagaimana bentuk tes yang cocok dan benar untuk mengukur kemampuan kecepatan seorang atlet cabang olahraga renang? Terima kasih. Kalau di renang sudah ada contoh-contohnya yang dilakukan oleh AIS ya. Australian Institute of Sport, yang Australia itu bagus, kemudian di Amerika juga ada, yang kemudian diadopsi juga oleh perenang-perenang Cina. Ya. Seperti contohnya kalau kecepatan ya, flying start 10 meter itu adalah untuk melihat kemampuan kecepatan renang. Ya. Nah, itu adalah tes kecepatan. Tapi kalau ingin melihat tes daya tahan kecepatan, nah jaraknya diperpanjang lagi. Ya. Misalkan 25 meter flying start. Nah, dilihat nih 10 meter pertama, 10 meter kedua untuk renang ya. Awalan flyingnya 5 meter. Begitu di 25 meter itu ada tanda 10 meter pertama dan 10 meter kedua.
berapa kecepatan renang di 10 meter pertama dan berapa kecepatan renangan di 10 meter kedua. Kemudian dihitung berapa stroke-nya ketika kecepatan di 10 meter pertama dan kecepatan dan jumlah stroke di 10 meter kecepatan kedua. Nah, sehingga nanti kita akan tahu karena renang itu kan stroke-nya bukan maksimum tapi optimum ya. Nah, di sini kita harus tahu sehingga efek kecepatan karena kekuatankah ya atau karena teknikkah. Nah, ini nanti untuk seorang perenang. Itu yang dikemukakan oleh Australia ya, di ICE ya, di Australian Institute of Sport itu menegaskan tentang bagaimana parameter untuk seorang perenang. Dari kecepatannya bagaimana, daya tahan kecepatannya bagaimana, termasuk VO2 untuk seorang perenang. Saya rasa itu. Terima kasih Pak. Jadi mungkin cukup terjawab pertanyaan dari rekan kita tadi. Kita pertanyaan selanjutnya lanjut dari Rima Anindiah Puspitasari yang izin bertanya, saat pandemi seperti ini, pasti seorang atlet kekuatan speed dan lain-lain pasti akan mulai turun karena tidak adanya latihan yang teratur. Nah, bagaimana untuk mengangkat kembali fisik seorang atlet agar bisa meningkat karena adanya keadaan seperti ini? Tips-tips kayak ini. Oke, untuk kecepatan ya sekali lagi untuk kecepatan itu secara herediter tidak akan berkurang, ya tidak akan berkurang. Yang kecepatannya menjadi menurun itu karena kekuatannya yang melemah atau karena daya tahannya yang melemah. Yang namanya herediter itu tidak akan berkurang. Yang namanya turunannya dari sana, yang fast twist fiber, yang warna putihnya dari sana itu nggak akan berkurang. Ya. Tapi yang berkurang itu karena intervensinya tadi. Ketika latihan kekuatannya sudah menurun, artinya dengan kondisi seperti ini sudah tidak bisa masuk ke ruang beban, tidak bisa lakukan latihan kekuatan maksimal, sudah pasti kekuatan maksimal yang memberikan intervensi kepada kecepatannya yang menurun. Tapi modal kecepatan awalnya tidak. Ya. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Jangan khawatir. Ikuti lagi periodisasi latihan kekuatannya, ikuti lagi periodisasi latihan daya tahannya, maka kecepatannya akan kembali kepada performa sebelumnya. Ya, jadi jangan khawatir. Karena kondisi seperti ini kecepatan pasti berkurang. Oleh karena itu, kalau ada di cabang olahraga, manfaatkan kondisi seperti ini untuk menyempurnakan teknik. Ya, karena latihan teknik bisa mandiri gitu ya. Hanya mungkin kelemahannya, kesalahannya tidak akan sedetail ketika diperhatikan oleh pelatih secara langsung. Tapi secara visual pelatih juga bisa melihat gerakan-gerakan yang dikirimkan oleh atletnya. Jadi manfaatkan latihan teknik untuk efisiensi gerak sehingga kecepatannya tidak akan berkurang. Nah, nanti pasca pandemik ini, kalau kecepatannya ingin kembali kepada performa terbaiknya sebelum pandemi, maka jangan lupa periodisasi kekuatannya dan jangan lupa periodisasi daya tahannya. Maka kecepatan performa terbaiknya insya Allah akan hadir kembali. Itu. Nah, terima kasih Pak atas penjelasannya tadi. Ini pertanyaannya dari Yudi Wahyu Saputra nih dari UNES. Ini untuk melakukan PNF lebih baik ditempatkan di awal, di tengah, atau di akhir latihan. Karena dari pengalaman saya selama mengikuti beberapa latihan, kebanyakan PNF dilakukan di akhir latihan dan menggunakan PNF 5. Apakah benar atau tidak, Pak? Itu pertanyaan. Wah, ini kalau teman dari UNES bisa sekalian kajian penelitian ini, ya. Saran saya sih begitu, gitu ya. Tapi dari beberapa referensi, PNF ini kalau mau dilakukan di awal, misalkan masuk ke dalam materi pemanasan, maka pastikan dulu kualitas awal otot kita yang akan dikontraksikan memang sudah siap. Ya, itu yang pertama. Tingkat kesiapan itu sangat individual. Nah, bagaimana sebaiknya? Sebaiknya ya, menurut saya luangkan waktu untuk menjadi latihan inti sebelum latihan yang akan ditunjang atau dipengaruhi oleh kemampuan dari hasil PNF. Contoh, latihan kekuatan maksimal. Latihan kekuatan maksimal ini peran dari PNF-nya cukup besar. Karena apa? Karena ada kontraksi isometris yang menahan sifat pembebanan maksimal, resistensinya. Ya. Nah, ini untuk mengawali. Ya, untuk mengawali. Luangkan waktu itu, tapi hati-hati
harus dibantu oleh orang yang sangat paham cara membantu. Nah, kalau melakukan sendiri itu bisa, asal atletnya sudah memahami. Karena PNF bisa dilakukan sendiri. Ya, itu. Kemudian lakukan gerakan-gerakan pemanasan untuk latihan kekuatan. Ya, sebelum masuk ke kekuatan maksimal, kekuatan dengan beban ringan itu untuk adaptasi supaya nanti begitu kekuatan maksimal plus hasil dari PNF maka hasilnya akan maksimal. Ini prinsip dari proprioceptif, ya, adanya kontraksi maksimal di sini fasilitasnya, ya, memfasilitasi untuk mendapatkan kekuatan maksimal melalui kontraksi isometris. Itu inti dari PNF, ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan PNF disimpan di akhir? Risikonya besar. Apalagi kalau latihan intinya itu latihan daya tahan kecepatan. Latihan inti daya tahan kecepatan pasti melelahkan otot. Nah, otot ketika lelah dipaksa untuk berkontraksi secara isometris pasti tidak akan maksimal. Nah, ketika tidak akan maksimal, kemudian pelatihnya memaksa atau dirinya memaksa, maka risiko cedera pada otot itu cukup besar. Ya, jadi hati-hati. Saran saya untuk latihan pendinginan tidak menggunakan PNF, tapi sebaiknya menggunakan yang pasif, ya, yang pasif stretching atau peregangan yang pasif dibantu. Dan jangan lupa untuk teman-teman kaum muslimin, ya, muslimat, para atlet, manfaatkan ketika PNF atau ketika fleksibilitas dengan zikir, ya. Jadi tidak dengan hitungan 1, 2, 3, tapi dengan zikir, ya, dengan zikir atau dengan sholawat atau dengan syahadat. Nah, untuk agama yang lain, kepercayaan yang lain, saya yakin ada cara zikir masing-masing atau cara berdoa masing-masing. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan keberkahan dari proses latihan. Oleh karena itu, selalu dalam perjalanan latihan itu dekatkan diri kita, hati kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada Yang Maha Pemberi. Sehingga latihan-latihan kita pasti akan diberikan keberkahannya. Ya. Jadi manfaatkan latihan peregangan, latihan fleksibilitas adalah kesempatan latihan untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, ya, yang kepada Sang Maha Pemberi. Ya, itu saja pesan saya, sehingga latihan PNF kah, latihan dinamis kah, latihan aktif kah, latihan pasif kah, silakan. Ya. Tapi kalau PNF, saran saya ketika di awal atau di dalam pemanasan akan ada PNF, maka persiapkan sebelum PNF dengan regangan-regangan otot yang lebih lembut, ya, smoothly. Baru kemudian PNF. Atau saya menyarankan sisipkan di sela-sela latihan inti untuk memungkinkan ketika ada latihan inti yang memaksa otot berkontraksi secara maksimal atau otot berkontraksi secara eksplosif. Nah, apakah ini akan berdampak secara maksimal? Bagaimana hasilnya? Wallahu. Nah, ini tugas teman saya nih dari UNESA atau dari teman-teman perguruan tinggi lain lah. Ya, ada PNF 1, PNF 2, PNF 3, PNF 4, PNF 5, silakan kaji. Sehingga nanti variabel terikatnya itu untuk ke komponen fisik apa, silakan. Ya, ini akan menjadi kajian-kajian yang nantinya akan menjadi literatur kita untuk meningkatkan kemampuan potensi dari para atlet kita. Itu saja mungkin. Oh, terima kasih, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari rekan kita, ini dari Koni Sumatera Utara, seorang pelatih cabur karate, Erwin Kamarullah Ciregar. Bapak mohon masukannya, program TPK saat ini atlet PON situasi pandemik saya buat tetap ada latihan dalam kurung latihan mandiri dan virtual, fisik dan teknik. Mohon masukannya Pak, apa yang harus pelatih lakukan jika event PON mundur? Terima kasih. Oke, yang pertama karena event PON ini mundur, udah pasti kita harus redesign, ya. Harus mendesain ulang, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi pandemik ini, ambil berkahnya untuk menanamkan fondasi yang kokoh. Ya. Kemudian, manfaatkan kemandirian atlet melalui rancangan program yang sifatnya edukasi. Ya. Sifat edukasi itu adalah sifat protokoler. Ya, sehingga di dalam latihan, program itu betul-betul terinci. Nah, ini mungkin hikmahnya
Suara, Fir. Jaringan. Oke. Mohon maaf, kayaknya ada gangguan jaringan ini, teknis. Kita masih harap rekan-rekan bersabar, kita menunggu kita tersambung lagi dengan pemateri kita, Bapak Dikdik Jafar Siddiq. Kemudian untuk rekan-rekan sekalian, itu pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya mungkin hampir-hampir sama, itu kita lewatkan, kita ambil itu pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh pemateri kita. Jadi apabila nanti rekan-rekan sekalian merasa pertanyaan tidak terjawab, mungkin itu sudah dijawab oleh pemateri kita dengan pertanyaan dari rekan yang lain, namun pertanyaannya terindikasi jawaban sama. Nah, kita masih menunggu tersambung dengan materi kita. Oke. Oke, suaranya. Baik, jadi saya lanjutkan lagi. Kaitan dengan kondisi pandemi, kondisi PON yang kemudian diundur. Pertama, redesign. Yang kedua, manfaatkan semaksimal mungkin dalam kondisi seperti ini. Hikmah dan keberkahannya pasti ada. Ya, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Sehingga kita bisa berlama-lama di dalam meletakkan dasar fondasi yang kuat untuk seorang atlet kita melalui pelatihan-pelatihan yang sifatnya endurance, baik muscle endurance maupun cardiovascular endurance. Mudah-mudahan pada saat pandemik ini tentu nanti kita berharap di akhir tahun ini selesai ya, atau secepatnya selesai sehingga nanti di akhir tahun kalaupun ada kompetisi kita masih bisa manfaatkan periodisasi kita yang sudah berjalan ya, sehingga nanti kita bisa buat siklus yang kedua di tahun 2021. Ya, itu pada dasarnya seperti itu. Saya yakin sama di Basedua semua sudah memahami hal seperti ini, tinggal bagaimana menempatkan periodisasi dari masing-masing komponen fisik itu sendiri ya. Saya rasa itu Mas Hidayatullah. Teman saya dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Terima kasih Pak Dikdik. Jawaban yang cukup jelas dan mudah-mudahan bisa jadi masukan bagi pelatih-pelatih kita yang lain. Pertanyaan Pak ini dari Warsino dari kepolisian ini, izin bertanya. Di usia 35 sampai dengan 45 tahun dalam olahraga lari, seperti apakah yang cocok untuk dilakukan agar kondisi yang bersangkutan tetap bugar? Terima kasih. Oke, untuk teman-teman dari kepolisian ya, di usia 35 sampai 40 tahun sebenarnya itu adalah usia puncak kondisi daya tahan. Ya, banyak pelari maraton yang usia 35 sampai 40 tahun itu adalah usia emas. Artinya ada usia emas terakhir dari usia 28 ya. Usia 25 itu sudah mulai dia muncul. Usia 28 itu puncak pertama. Kemudian usia 30, usia 32, usia 35, sampai usia 40. Dari 35 ke 40 itu ada penurunan. Tapi penurunannya belum signifikan. Jika proses latihannya berkelanjutan dari usia muda. Usia mudanya adalah usia batas pelari jarak jauh. Ya. Kalau untuk kebugaran. Ya, ini contoh ketika bahwa latihan daya tahan itu sebenarnya seiring dengan usia yang sudah cukup, katakanlah misalkan usia di atas 30, itu kemampuan daya tahan masih memungkinkan untuk ditingkatkan jika ada keteraturan dalam latihan. Ya, jadi jangan khawatir, teman-teman di kepolisian yang usianya 35 tahun, perhatikan struktur latihannya. Ya, perhatikan struktur latihan di dalam materi latihan, bagaimana volumenya, bagaimana intensitasnya, ukuran volume dan ukuran intensitasnya terus dijaga, kalau memungkinkan ditingkatkan supaya apa? Supaya kita bisa mengindikasikan kepada peningkatan daya tahan. Dan juga keteraturan di dalam latihan. Kalau keteraturan di dalam latihan itu adalah
biasanya mengindikasikan frekuensi, ya frekuensi latihan atau density latihan, kemudian ketepatan di dalam latihan, artinya memanfaatkan waktu kita untuk berlatih bagaimana. Nah ini adalah keteraturan dan sifatnya psikologis. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk kita bisa menjaga kemampuan daya tahan, maka keteraturan latihan kita harus ada, keterukuran kita latihan harus ada, termasuk juga struktur latihannya. Kalau struktur latihannya tidak beraturan dan tidak jelas ukurannya, maka kesulitan kita, jangankan untuk meningkatkan, untuk menjaga saja, pasti kita akan mendapatkan kesulitan. Ya. Oleh karena itu, jadilah pelatih yang menjadi administrator yang menjadi administrator yang baik adalah selalu program itu ada struktur yang tertulis, ada program yang terukur secara tertulis, dan ada keteraturan yang tertulis. Sehingga semua proses latihan sesuai dengan filosofi di dalam kepelatihan. Ya. Saya rasa itu. Untuk lari, apa saja boleh lari, boleh sepeda, ya. Silakan. Terima kasih Pak. Jawaban tadi untuk rekan-rekan kita, saudara-saudara kita dari kepolisian. Ini dari Desta Teri Indrayana di Situbondo, Jawa Timur. Izin bertanya, ini bagaimana pendapat Bapak terkait lomba-lomba berjenjang untuk kelompok anak usia dini atau usia muda, semacam KOSN atau Pekan Olahraga SD, POR SD, sekolah dan orang tua mendorong untuk sangat meningkatkan prestasi bagi anak-anak agar berprestasi sejak dini. Sehingga latihan-latihan kekuatan, daya tahan diberikan sejak dini. Apalagi dalam pencak silat ada kategori tanding atau seni usia dini. Sehingga sejak usia muda mereka diberikan latihan-latihan fisik yang berat. Itu gimana itu Pak? Ini permasalahan di kita ya. Di kita di Indonesia ini sering menjadikan kompetisi itu menyebabkan kesalahan atau malpraktik di dalam perlakuan. Artinya dalam berproses menjadi kesalahan. Kenapa? Karena wadah kompetisinya tidak ditata dengan cermat. Ya, atau kurang cermat lah kalau saya katakan, bukan tidak cermat tetapi menjadi kurang cermat. Kenapa? Karena ada tuntutan-tuntutan ya. Seperti di renang misalkan, ada kelompok umur yang ya boleh dikatakan sebetulnya belum saatnya untuk berkompetisi secara seperti orang dewasa. Ya, harus dimodifikasi ya. Apalagi di cabang olahraga bela diri ya. Ya, cabang olahraga bela diri di usia muda, ya. Mungkin di usia dini belum ya. Karena PAUD, pendidikan anak usia dini itu belum memberikan proses perlakuan ke arah yang sifatnya ke cabang olahraga. Ya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, jangan terlalu ingin cepat mendapatkan sesuatu yang instan, tapi mengorbankan banyak hal. Ya. Nah ini yang menjadikan Indonesia kemudian menjadi, ya mohon maaf ya, terpuruk gitu ya. Untuk menyusul Thailand, Vietnam, sulit. Kenapa? Karena mereka melakukan dengan tatanan yang benar. Sementara kita melakukan dengan tatanan yang keliru. Ya, jadi tolong teman-teman, saya yakin teman-teman juga banyak kontribusinya untuk Merah Putih, terutama yang membina atlet di usia muda atau calon atlet elit. Ya. Jadi atlet di usia muda lebih kepada hal yang sifatnya prinsip learning to train, ya, prinsip training to train, prinsip learning to compete, prinsip training to compete. Jangan sampai ingin cepat-cepat menenggelamkan prestasi yang sesungguhnya. Saya yakin sudah memahami. Hanya mungkin kesulitannya banyak dorongan-dorongan, tuntutan-tuntutan sampai tuntutan itu yang menjadikan kita sering terjebak. Dan latihan kaitan dengan usia-usia muda, ingat kepada prinsip untuk anak usia SD, metode pembelajaran itu lebih dominan. Ya, jadi pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran itu lebih dominan.
Karena apa? Karena prosesnya adalah fundamental stage dan learning to train. Untuk fundamental yang adalah latihan-latihan yang konsepnya pembelajaran. Ya, untuk menerapkan bagaimana pelatihan teknik yang betul-betul akan secara anak usia sekolah dasar itu tidak pernah mengeluh capek. Dia main terus kemanapun, main terus. Jadi jangan khawatir. Kemampuan daya tahan anak usia SD itu luar biasa. Ya, tinggal bagaimana kita mengarahkan kepada kemampuan keterampilan gerak. Baik itu keterampilan gerak cabang olahraga, ya, artinya di berbagai cabang olahraga, atau di dalam cabang olahraga yang spesifik. Misalkan sepak bola. Jangan anak masih usia muda, tapi posisinya sudah dipatok. Dia striker, dia penjaga gawang. Padahal usianya masih kelas 2 SD, kelas 3, kelas 4. Beri kesempatan dia untuk mendapatkan banyak posisi. Ya, supaya apa? Supaya dia kaya. Dia pernah jadi pemain belakang, dia pernah menjadi pemain sayap, dia pernah menjadi pemain depan. Ya. Nanti ada saatnya spesialisasi. Ketika sudah pembekalannya paripurna, lengkap, maka spesialisasi itu menjadi tepat. Ya, itu saran saya. Sehingga dengan adanya O2SN, kemudian adanya benturan dengan Popnas, sebetulnya itu sistem kompetisi yang tidak menguntungkan. Mohon maaf kalau saya katakan tidak menguntungkan. Kenapa? Karena dampaknya sangat kurang terhadap prestasi olahraga nasional. Ya, jadi mohon mudah-mudahan ini ada yang mendengar dari sisi kebijakan bagaimana berkolaborasi antara O2SN dengan Popnas. Ayo sama-sama duduk menentukan kompetisinya, tidak saling bertabrakan sehingga potensi itu menjadi maksimal. Atur kompetisi itu dengan cermat, dengan wise, dengan bijaksana. Ya, jangan terlalu menjadikan egosentris dari masing-masing. Itu saja saran saya sebetulnya dan termasuk mungkin tanggapan saya. Suaranya masih Dayatullah. Oke, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh para petinggi-petinggi kita yang pemangku kebijakan. Ini mengingat waktu Pak sudah pukul sudah lewat jam 3. Sebentar lagi asar nih. Sebentar lagi asar. Kalau itu apakah ini ada peserta yang bisa kita izinkan untuk live bertanya langsung kepada Bapak? Boleh dengan senang hati. Nanti kita pilih dulu. Host, mohon dibantu untuk yang teman dari Papua boleh share. Teman dari Papua. Oke. Ada yang dari saudara Papua? Ada Pak. Ada Pak. Alhamdulillah. Silakan. Mana? Saudara kita dari wilayah paling timur. Oke. Mana host? Sudah dicari. Ya ada. Ini dari salam Zikran. Zikran dari Papua ada? Zikran dari Papua? Gak ada. Kalau Samarinda itu juga ada. Samarinda siapa? Ada Dominus ada. Bentar. Oke, Dominus. Boleh. Pak Adrianus Godilev itu dari mana itu? Adrianus Godilev? Dominus sudah dihidupin mic-nya tolong. Ini. Coba, mana? Pak Adrianus. Domingus. Oh, Domingus. Ya, saya. Mana? Oke, silakan Pak Domingus. Oh, Pak Domingus. Ya. Pak, saya mau bertanya Pak Dik. Boleh. Ya, kebetulan saya ini pelatih panahan. Nah, anak-anak saya ini yang saya latih mereka rata-rata memang dasar dari SMP kelas 1. Nah, proses latihannya saya mulai dari latihan dasar dulu. Artinya saya mempermudah mereka supaya mereka mengetahui secara pasti dan detail apa itu panahan. Kemudian saya melakukan mereka latihan fisik yang agak ringan. Nah,
Setelah itu saya kembali ke metode cara memegang peralatan atau busur. Nah, menjadi pertanyaan saya Pak, karena kemampuan anak-anak yang di SMP itu memang rata-rata mereka punya tarikan itu belum bisa mampu ke tarikan yang besar. Jadi kita sesuaikan dengan busur. Apa metode yang saya pakai itu benar atau tidak Pak? Mohon penjelasan. Oke, terima kasih abangku nih dari Papua kan? Saya Ambon, Maluku. Dari Ambon, Maluku. Oke. Untuk yang sekarang sedang dijalankan, koridornya sudah benar, ya. Artinya ada pembekalan yang sifatnya mendasar, ya. Pembekalan yang sifat mendasar itu sangat penting, ya, untuk ya katakanlah pemula gitu ya, katakan SMP, tapi boleh dikatakan pemula karena baru memulai olahraga panahan. Lebih kepada bersifat teknik tadi sudah sangat benar, ya. Kemudian juga kepada pemenahan kondisi fisiknya juga sudah benar, diberikan hal-hal yang sifatnya ringan. Usia SMP itu adalah usia building physically and mental capability. Jadi kalau berbicara tentang fisik adalah membangun kapasitas fisik dan mental. Nah, mental ini tadi dengan proses pembelajaran bagaimana cara memanah yang benar, nanti kan bisa ditingkatkan dengan bagaimana cara berlatih panahan yang benar. Ya. Saya rasa itu sudah memenuhi koridor kepelatihan. Tinggal nanti kalau saya boleh menyarankan ada latihan penguatan. Ya. Penguatan yang sifatnya tradisional juga boleh. Ya, kalau misalkan tidak ada ruang beban, ya carilah karet-karet ban dalam. Ya. Kemudian banyak latihan stabilisasi, ya, karena panahan itu adalah cabang olahraga yang sangat membutuhkan kestabilan. Kestabilan pada saat berdiri maupun kestabilan pada saat pergerakan badan atas ketika menarik busur. Setuju, Pak. Setuju. Nah, itu yang harus menjadi core-nya, makanya disebut dengan core stability. Artinya ada kestabilan yang menjadi pokok dari kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Sikap stabilisasinya boleh sambil baringan, tiduran, boleh sambil berdiri dengan satu kaki, dan lain sebagainya. Nah, itu prinsip-prinsipnya di dalam stabilisasi, silakan. Ya, saya rasa Coach Domingo sudah paham itu. Ya, terima kasih, Pak. Mudah-mudahan sukses ya. Salam buat saudara-saudara di Maluku. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Mas Adrianus ya. Mik. Saudara kita tadi dari jauh. Ini masih boleh kalau satu lagi Pak? Boleh. Saudara kita Pak Adrianus Godlip ini, silakan Pak Adrianus. Jika ada pertanyaan langsung. Ya oke. Selamat siang, sini sudah sore Pak. Sama di sini juga sudah sore. Ya, saya juga sama dengan Pak Domingus tadi dari Ambon Pak. Ya, saya dari Ambon juga. Tadi juga saya mau masuk, tapi tadi mungkin ada kesalahan teknis tadi sehingga agak terlambat. Terima kasih Pak ya sudah memberikan kesempatan. Profesi saya juga sebagai guru penjas di SMA Negeri 4 Ambon, yang tugas hari-hari mengajar. Ya, tapi juga ya melatih di sekolah. Berhubung dengan tadi materi yang disampaikan tadi menyangkut latihan agility atau kelincahan, kalau tidak salah saya mendengar tadi, saya mau bertanya Pak, kira-kira untuk faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga dalam melatih kelincahan itu bisa dilakukan dengan baik. Ya, maksudnya faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi dalam hal melatih kelincahan seseorang. Barangkali demikian, Pak. Baik. Wah, terima kasih ini Pak Guru. Terima kasih Pak Guru Adrianus. Kaitan dengan persyaratan untuk latihan kelincahan, tentu kembali lagi ya, bahwa yang namanya kecepatan gerak itu adalah herediter. Itu yang pertama. Sehingga jangan khawatir kalau kita menemukan anak yang lincah,
Tinggal bagaimana kelincahannya supaya dia bisa bertahan lama. Itu yang pertama. Kalau ingin lebih lincah lagi, maka yang ditingkatkan bukan latihan kelincahannya. Yang ditingkatkan adalah latihan kekuatan. Ini ekstrim. Saya kadang-kadang selalu ini ekstrimnya nggak perlu latihan kecepatan lah. Ya. Karena apa? Karena kecepatannya sudah ada. Lalu kita latih kekuatannya dan kita latih daya tahannya. Maka yang cepat tadi akan lebih cepat karena apa? Karena lebih kuat. Yang cepat lagi, yang cepat nanti itu akan lebih banyak melakukan kecepatannya karena apa? Karena ketahannya bisa lebih baik. Berarti bisa dapat dikatakan bahwa faktor kekuatan itu bisa mempengaruhi kelincahan seseorang. Percis. Kekuatan akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan kecepatan. Faktor keseimbangan juga. Nah, keseimbangan juga perlu. Ya, keseimbangan itu karena keajegan. Ya, orang yang kekuatannya lebih baik, maka dia akan lebih ajeg. Ya, lebih ajeg itu lebih lebih kokoh. Ya, kalau ingin stabil kan harus lebih kokoh. Ya. Gitu. Sehingga keseimbangan itu akan menjadi lebih baik ketika dia bertumpu dengan lebih kuat, lebih kokoh. Ya. Karena memang kelincahan itu adalah kecepatan gerak dalam berubah arah tanpa hilang keseimbangan. Nah, hilang keseimbangannya ini adalah karena dia lebih kuat. Karena dia lebih kuat, maka dia tidak akan hilang keseimbangan. Lebih stabil. Ya. Nah, ini yang Pak, berarti dapat dikatakan kalau melatih kelincahan itu, artinya dapat dikatakan melatih kelincahan itu harus melatih kekuatan dan keseimbangan. Ya, melatih kekuatan dibarengi dengan koordinasi gerak yang bisa menyebabkan keseimbangannya lebih baik. Oke, baik, Pak. Nah, yang kecepatan itu kalaupun dilatih secara eksklusif, ya, peningkatannya kecil. Ya, contohlah sprinter kita. Mas Suryo itu 2009 bisa pecah rekornya Mardi. Tapi setelah 2009 dia tidak bisa pecah rekor lagi. Nah, sekarang Zohri kita punya catatan waktu yang terbaik. Nah, bagaimana peningkatannya? Ini sudah lebih 1 tahun bahkan menjelang 2 tahun. Ya, 2018, 2019, nah sekarang sudah 2020. Nah, kita lihat, kita doakan. Mudah-mudahan 2021 nanti di Olimpiade bisa 10-0. Amin. Nah, ini bahwa kecepatan itu dilatih pun belum tentu meningkat. Ya, kalau kita hanya melatih kecepatan saja, tidak melatih komponen yang memberikan intervensi terhadap itu tidak. Artinya berkembang itu dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang lama, maka bukan kekuatan, tetapi daya tahan. Nah, daya tahan apa? Kardio. Supaya apa? Supaya pulih cepat. Lalu, supaya tahan lagi, latih daya tahan kekuatannya atau daya tahan ototnya. Jadi ada kekuatan maksimal yang harus dilatihkan dan ada daya tahan kekuatan yang lebih besar, termasuk jantungnya atau kardiovaskularnya. Ya, itu seperti itu gambarannya kira-kira. Ya, Pak Guru. Ya. Terima kasih. Boleh satu lagi ya, Pak? Boleh lah, boleh. Kalau untuk Ambon boleh. Mumpung lagi bisa tatap muka langsung. Iya, boleh. Ini menyangkut lari 12 menit yang tadi mungkin tadi saya dengarkan tadi, bahwa untuk biasanya untuk tes penerimaan TNI maupun Polri itu dilakukan lari 12 menit. Ya. Yang biasa dites lari 12 menit, salah satu. Ya. Nah, ini saya mau bertanya, kalau kita buat program untuk melakukan lari 12 menit selama waktu yang berputar itu, lapangan atletik itu 400 meter itu, dengan sepenuhnya itu 8 kali putaran, kalau tidak salah, 8 kali putarannya. Itu untuk mendapat putaran yang banyak itu, kira-kira program yang dilakukan untuk lari 12 menit itu apakah melatih daya tahan dulu dengan cara misalnya bentuk latihan misalnya jogging, ataukah melatih faktor apa yang dulu, begitu Pak? Oke.
Ya. Kalau hanya untuk tes lari 12 menit saja, hasil yang lebih baik, latihan daya tahan saja. Ya. Daya tahannya pun hanya 2. Ya. Daya tahan develop atau daya tahan pengembangan daya tahannya, aerobic development, dan anaerobic threshold. Hanya 2 itu saja. Kalau memang hanya untuk tes 12 menit masuk ke Polri. Ya kan? Hanya karena kan ada batas lulusnya kan? Bukan untuk jadi juara kan? Ya. Nah, kalau hanya batas lulus, nanti tinggal dihitung batas lulus 12 menitnya berapa keliling. Kalau katakanlah 12 menit itu 8 keliling, 8 keliling itu kan 3.200 ya. Ya. 3.200 dibagi 720. Nah, 700 itu kan 12 kali 60 detik karena 1 menit 60 detik. Kita hitungan detiknya. Berarti 720. Kecepatannya adalah 3.200 dibagi 720 detik. Nah, itu adalah kecepatan lari yang harus dicapai pada saat tes. Gitu. Nah, nanti tinggal dilatih. Latihannya mulai dari 50%. Ya, 50% dari 12 menit berarti kan 24 menit. Nah, 24 menit kecepatan meter per detiknya harus dihitung. Ya. Nanti kalau perlu kita kita diskusinya pakai angka nanti ya Pak Guru Adrian. Nanti boleh dicatat deh nomor saya di 0815. Ya, makasih Pak. Ya. 0815 874 4617. Nah, nanti kita hitung-hitungannya karena kalau di sini mungkin sulit hitungannya. Ya. Nanti kita berhitung karena latihan itu harus terukur. Karena terukur berarti harus diukur karena ukuran itu harus dihitung. Ya, supaya apa? Supaya lebih teratur lagi nanti. Setiap harinya harus berapa, dalam setiap minggunya peningkatannya berapa, untuk volume dan intensitasnya, sehingga nanti pada saat tes itu, waktu tempuh dengan jarak tempuhnya sudah sesuai dengan apa yang harus diinginkan. Ya. Kalau bisa harus sampai 9 keliling, kenapa tidak? Gitu ya. Jadi latihan daya tahan dulu ya Pak ya? Ya, nanti kita perpanjang diskusinya. Baik, ya. untuk sementara waktu. Demikian Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Salam untuk saudara-saudara di Ambon. Ya, terima kasih baik disampaikan. Terima kasih kepada saudara-saudara kita yang dari Ambon, Bapak Adrianus Rodlip, terakhir tadi. Sebagai pertanyaan penutup, tadi mungkin langsung kepada pemateri kita. Kemudian kami mintakan sedikit kepada Pak Dikdik Zafar Siddiq, tips-tips penutup terkait latihan anaerobik ini, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hidayatullah dan juga teman-teman pelatih, para guru, pelaku dan pencinta olahraga yang hadir pada saat webinar ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Kesalahan itu tentu adalah kesalahan saya pribadi. Secara keilmuan tentu ada yang memiliki itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Berilmu. Kaitan dengan latihan anaerob untuk bagian pertama ini tentu belum tuntas dan memang akan sulit kalau harus sampai tuntas. Waktu kita juga terbatas. Ya. Insya Allah nanti kita akan coba ke bagian kedua. Ya, bagian kedua kan ada latihan anaerob yang laktasi. Sehingga nanti latihan aerob sudah, latihan anaerob yang alaktasi sudah, nanti kita latihan yang laktasi. Nah, setelah 3 komponen latihan fisiologis ini kita coba pahami bersama, maka kita nanti akan coba tentukan bagaimana sih periodisasi yang tepat supaya latihan-latihan ke fleksibilitas, latihan-latihan kecepatan gerak, latihan-latihan kekuatan yang beragam, termasuk latihan daya tahan. Ya, daya tahan bagaimana meningkatkan secara periodisasi dari daya tahan tersebut. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk Bapak Ketua KONI, Bukan Ilir, dan Bapak Bupati juga. Terima kasih Mas Ir, Mas Hidayatullah. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di bagian kedua ya. Insya Allah. Kedua, siap Pak, insya Allah. Terima kasih kepada pemateri kita, Bapak
Dr. Dik Zafar Siddiq MPD, dan kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah stay join dengan acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita akan berencana lanjut ke anaerobik part 2. Mudah-mudahan rekan-rekan masih tetap sama seperti pada hari ini. Dan juga apabila ada hilap kata kami, kesalahan-kesalahan pada kegiatan ini, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum menutup acara ini, sedikit berpantun. Pergi memancing ikan nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semuanya. Penjahit benang di dalam peti, Ibu Tuti menjahit kebaya. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator dan terutama untuk materi hari ini, Pak Dik Zafar Siddiq. Pak, sedikit melaporkan Pak, peserta yang join hari ini Pak, 840 orang Pak. Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak. Sekali lagi ilmunya sangat bermanfaat. Dan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan itu sudah dikumpulkan sama teman-teman. Nanti kita akan berikan ke Pak Dik. Nanti teman-teman juga akan kita kasih rekaman kegiatan hari ini. Kita mohon waktu sekitar 2 hari. Nanti kita akan kasih sertifikat dan rekamannya. Kegiatan ini terselenggara bantuan oleh teman-teman dari KONIK Kabupaten Ogan Ilir, dan terutama dukungan dari pemateri Pak Dik luar biasa nih, sudah dipersiapkan ini untuk kegiatan selanjutnya. Untuk yang kedua, dan kalau beliau chat pribadi sama kami, itu bisa sampai 10 kegiatan lagi. Ya, semoga kita dapat sponsor Pak ya, biar bisa terlaksana terus kegiatan ini. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang telah hadir nih, responnya luar biasa. Walaupun dengan suasana seperti ini, teman-teman masih bersemangat dan antusias untuk belajar bersama dengan kami, terutama dengan para pelaku olahraga. Semoga kedepannya prestasi olahraga khususnya di Indonesia dapat lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Terima kasih semuanya. Ya teman-teman, jangan lupa untuk isi